Pertama itu adab, yang kedua itu ilmu. Ilmu itu kalah sama adab. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi di channel Liu Ikas ya. Sudah lama sekali mungkin saya nggak nyapa-nyapa teman-teman gitu kan, karena mungkin ada kesibukan gitu kan yang membuat nggak bisa share gitu kan, ataupun mungkin nggak bisa berbagi hal-hal yang biasa saya bagi di channel ini, yakni inspirasi dari orang-orang gitu kan ya, baik itu terkait karya, terkait profesi, ide, ataupun hal-hal lainnya di acara ngopi tentunya, ngobrol pintar. Kali ini sudah hadir ya teman-teman, di depan kita semua ada orang hebat. Kita langsung kenalan aja nih, ada siapa nih? Ya, kenalkan, nama saya Fajar Firmansyah. Biasa dipanggil Firman. Kang Firman ya. Iya. Oke. Kang Firman, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kang Firman ini teman-teman ya, mungkin mengenalkan aja sedikit itu. Beliau ini ya saat ini bergelut di dunia kreatif, gitu maksudnya. Mungkin suka desain dan hal-hal lainnya. Dan yang paling saya ingin ngajak beliau ngobrol adalah beliau ini memiliki komunitas, namanya komunitas KBI, KBI ya, Komunitas Berbagi Ilmu. berbagi ilmu. Woi, mantap ya. Nanti pas nih ya di ngopi ini emang kita selain berbagi inspirasi tadi ada juga berbagi ilmu gitu. Fajar ini juga seorang YouTuber juga loh. Iya. Makanya kita ya, bakal ulik-ulik lah beliau nih obrolannya ya. Yang pertama mungkin aktivitas sekarang apa aja nih selain tadi yang sudah saya sebutin? Aktivitas, Selain komunitas YouTube gitu kan. saya kan punya usaha percetakan, Punya usaha juga. paling itu, sama YouTube. YouTube ya. Oke deh. Itu berbicara tentang percetakan dulu atau usaha yang sedang dijalani. Itu dari kapan? Usaha itu dari bulan sebelum di yang namanya PSBB itu, sebelum corona di PSBB. Berarti Bulan Februari. belum ada sebelum ini ya pandemi ya. Iya, sebelum puasa. Itu memang punya ide seperti itu dari mana? Apa memang bergelutnya di situ dari dulu akhirnya apa kepikiran usaha itu atau gimana? Ya kan, karena gini saya mikirnya. Saya kan sebelum itu kan jadi admin di salah satu perusahaan ya kan. Kebetulan saya kan bisa desain atau ya pokoknya tentang kayak gitulah, desain komputer. Saya mikir kok saya gini-gini aja gitu di perusahaan. Iya. Saya tuh ingin mandiri. Kata bos saya juga, nggak apa-apa, yang penting kamu mandiri. Dia mendukung dan akhirnya saya resign, kemudian saya Membuat buat ini usaha. sendiri, Iya. berdikari sendiri ya. Oke, itu dari emang apa istilahnya modal dari usaha itu atau memang ada partner gitu kan atau gimana? Jadi modalnya itu dari uang saya. Modalnya dari uang saya modalin segini, dan untuk peralatan sendiri komputer dan lain sebagainya itu sudah ada sebelumnya, udah ada di rumah saya, kemudian tinggal pindahkan saja ke. Oh, jadi udah punya ya Udah alat-alatnya. Oke, berarti emang sudah hampir setahun ya usaha ini. Dan tadi tuh berawal dari mungkin seneng ya atau hobi gitu kan terhadap hal-hal kayak desain dan hal lainnya yang berkaitan sama percetakan. Iya. Kemudian tadi kan modalnya memang dari ada bantuan juga ya sini dari uang kan tadi ya yang istilahnya mau bersedia mungkin membantu ya. Kemudian ketika memulai usaha itu pasti tadi kan dari seorang istilahnya pegawai Iya. beralih ke dari pengusaha lah gitu Iya. kan. Itu gimana tuh rasanya? Susahnya? Itu karena memang dulunya saya suka yang namanya dagang. Saya suka dagang. Waktu sekolah juga ada yang namanya wirausaha, dagang ini, dagang itu.
Jadi saya senang aja gitu. Kan sebelum saya jadi karyawan, saya juga desain foto. Jadi udah bergelut di dunia itu ya. iya dunia itu. Terus bedanya apa sih ketika Kang Firman ini jadi pegawai sama istilahnya jadi pengusaha? Bedanya gini, kalau misalkan jadi pegawai kan ada yang ngatur, bos yang ngatur gini bikin surat dan lain sebagainya. Iya betul. Kalau misalkan jadi usaha sendiri kan fleksibel, ya kan? Karena kita lah yang punya. Iya. Jadi itu ya perbedaannya, mungkin istilahnya lebih fleksibel aja ngatur segalanya gitu ya. Iya. Tergantung kita karena kita yang punya. Kemudian tadi kan berbicara tentang aktivitas yang kedua nih, YouTube ya. Iya. Itu juga mungkin bagian juga ya dari aktivitas itu ya, maksudnya desain fotonya, desain videonya gitu kan. Itu dari kapan? Kalau YouTube itu dari tahun 2018 bulan September. Itu channelnya apa namanya? Channelnya Bomen XYZ. Bomen XYZ. Kenapa tuh? Kok namanya itu? Karena gini, Bomen itu nama panggilannya, panggilan teman-teman biasa. Oh, teman nongkrong ya. Teman-teman yang biasa main sama saya, men gitu, Bomen. Oh, kayak itu ya, apa Ariel itu ya, Boril. Karena saya kan orangnya gimana ya kalau sama teman tuh. Katanya saya tuh keren kan ya. Enggak juga sih, cuma kan saya tuh orangnya gaul sama teman-teman siapa aja gitu, yang penting enak gitu. Kalau misalkan temannya udah ngajak yang nggak bener, mendingan saya jauhin gitu, nggak penting. Yang penting positif ya, jadi bergaul sama siapa aja gitu ya. Kemudian itu Bomen XYZ itu? Kalau XYZ itu kan, kalau YouTube kan bikin channel tuh, ada nama depan, nama belakang. Kan nama depan kan Bomen ya. Saya bingung XYZ itu apa. Bingung apa sih namanya? Nama belakangnya apa? Belakangnya apa gitu? XYZ aja kan. Waktu kepikiran aja ya. Takutnya ada makna tersendiri kan. Biasanya enggak ada makna sama sekali. Kalau saya sendiri nangkapnya XYZ, berarti kayaknya nih orang pintar matematika. Biasanya matematika kan pakainya koefisien XYZ. Enggak. Variabel maksudnya ya, variabel. Jadi itu emang apa ya, kepikiran terlintas aja waktu bikinnya gitu ya. Kemudian kalau di itunya, di YouTube-nya sendiri apa ya, lebih ngangkat atau lebih ngebahas apa sih? Kalau di YouTube sih saya kan suka komputer, suka Android. Saya kan bikin tutorial komputer, Android ya kan, cara gini biar informasi itu bisa disebarluaskan, biar orang yang tadinya belum tahu jadi tahu gitu. Kalau misalkan konten-konten kita yang positif ya insya Allah yang komen juga positif. Betul. Subscribe-nya juga positif. Kalau misalkan banyak yang hujat ya itu mah biarin aja. Iyalah itu anggap aja inilah biasa langin ini aja. Tapi itu ya nge-YouTube itu tadi gitu kan perlu yang namanya konsistensi ya. Iya. Karena saya kan terbengkalai dengan yang namanya dunia apa sih namanya? Dulu kan saya kerja di proyek ini. Jadi YouTube saya itu sempat mati, naik turun gitu. Jadi sekarang juga YouTube saya itu belum saya upload. Dan kemarin tanggal berapa itu? Rabu kemarin sekitar tanggal 20-an itu surat cintanya udah dapet. Asik. Mana tadi ya? Oh nggak dibahas tadi. Yang bikin naik lagi ya semangatnya tentunya ya. Yang ditunggu-tunggu para YouTuber ya tentunya. Jadi insya Allah minggu-minggu ini udah mulai aktif lagi ya. Jadi itu buat teman-teman yang pengen belajar tutorial terkait sama pembuatan konten, cara nge-YouTube, cara istilahnya hal-hal lain berkaitan mungkin sama teknologi, aplikasi gitu kan. Di situ ya tempatnya ya. Yang teman-teman ingin belajar YouTube juga bisa langsung menghubungi saya. Langsung atau juga datang ke tempat saya gitu. Insya Allah saya akan ngajarin dari awal sampai akhir biar jadi sama-sama YouTuber gitu. Wih, mantap. Nah ini yang saya suka juga nih dari Kang Firman. Maksudnya kebetulan memang kita sedaerah juga gitu kan, Bojonegoro yang tentunya mata industri saat ini gitu kan, sudah mulai banyak industri. Perlu juga namanya apa ya, dari anak mudanya kan perlu
apa yang membuat satu gerakan gitu kan yang membuat anak-anak mudanya tuh nggak individualis gitu kan. Iya. Setelah sekolah gitu atau setelah kuliah masing-masing aja hidupnya gitu kan. Intinya memperkaya diri sendiri aja. Tapi Kang Fajar ini atau Kang Firman ini gitu kan saya lihat punya komunitas yang bergerak arahnya tuh memang mengajak kepada siapapun untuk berbagi ilmu. Iya. Ya itu dari kapan kepikiran? Waktu minggu-minggu kemarin ya kan, saya kepikiran, oh saya punya ilmu nih, cuma ilmunya nggak banyak gitu, paling buat YouTube, buat komputer, desain. Kalau urusan agama kan ada jurusannya. Kalau misalkan saya kan ya jurusannya itu, Nah, bidangnya lah. ya bidangnya gitu. Jadi saya kepikiran buat komunitas di Bojonegara nih, banyak orang-orang yang sukses tapi ilmunya kan nggak disampaikan Betul. sama orang lain, kan ilmunya Buat sendiri aja gitu. iya nggak berkah. Jadi punya niatan untuk berbagi ya. Iya, Itu ke depan visinya gitu. Visinya itu seperti apa sih? jadi visinya itu biar mengembangkan nih minimal orang Bojonegara dulu nih. Orang Bojonegara ini bisa yang namanya belajar desain ya kan, belajar komputer ya kan. Kemudian bila perlu Bojonegara ini banyak youtuber yang kreatif, inovatif, yang positif bikin film pendek ya pakai. Yang penting jangan yang negatif. Gitu. Jadi punya visi untuk mengembangkan atau memberdayakan anak-anak muda terutama gitu kan di Bojonegara ini supaya mau berkarya gitu intinya gitu ya. Iya, niatan saya sih kalau mau belajar silakan datang sendiri ke tempat saya, ya kan? Biar ngobrol kayak gini ya kan. Di tempat saya kan enak, wifi ada, gini ada. Wow. Kemudian aplikasi-aplikasi YouTube juga ada, gimana cara bikin video, kan aplikasi gimana cara untuk viewernya banyak. Nanti saya insya Allah saya Bantu ya. sampaikan, iya. Free ya, yang penting Free. ada kemauan. Iya, yang penting ada niat. Kalau misalnya ngomong doang kan gampang. Betul. Ya Pak. Saya emang paling benci yang namanya ngomong doang, banyak omong gitu. Banyak orang teman-teman saya yang bilang, "Man, nanti saya ke sana ya belajar. Man, nanti saya ke sana belajar." Banyak yang ngomong, cuma kan saya tunggu-tunggu tapi nggak datang gitu. Nah, cuman wacana aja. Iya. Hidup itu bukan wacana ya. Kalau ada niat, kalau saya ada niat dimanapun saya Jadi kejar, walaupun saya misalkan saya harus datang juga ya. iya, walaupun saya orang Serang, orang Keramat ya kan, harus kejar di Bojonegara di tempat saya itu. Oke, jadi memang punya niatan itu untuk berbagi aja intinya ya. Untuk sama-sama berkembang tentunya. Kemudian YouTuber udah ya tadi kan berbicara YouTuber, komunitas gitu kan. Tapi komunitas saat ini gimana tuh perkembangan, maksudnya mungkin dampak positif yang sudah dihadirkan selama 1 bulan ini ya. Iya. Jadi kebetulan kan saya sosialisasi di salah satu MA ya, MA Nurul Hidayah yang bawa sendiri. Wah. Di sekolah saya. Iya, dan sekarang juga diwawancara di sekolah MA. Kebetulan nih ya. Kebetulan saya diterima baik di situ dan saya diajak untuk datang ke sini untuk mensosialisasikan ya kan, dan untuk mengisi juga salah satu mata pelajaran bimbingan karir. Dan saya diberikan amanat untuk isi yang namanya cara-cara YouTube gitu. Di YouTube gimana, aplikasinya apa aja, apakah bisa pakai HP, apakah bisa pakai komputer, semua bisa, yang penting ada niat. Betul. Jadi itu ya sudah mulai nantilah mungkin bicarakannya awalnya mungkin dari sini gitu kan, tiba-tiba di sana mungkin lebih banyak dikenal orang kan dari satu. Karena memang itulah awal perjuangan itu, ketika membuat sesuatu yang baik pun nggak semua orang gitu kan mendukung, oh iya baik nih gitu kan. Kadang-kadang seperti itu sih yang saya rasain sendiri. Dulu saya juga pernah tuh kalau dulu saya namanya rumah berbagi, itu juga sama, cuman waktu itu bergeraknya di bidang literasi, jadi pengen ngembangin anak-anak ini supaya cinta sama membaca ya. Dan itu emang nggak mudah gitu kan, Harus ada perjuangan. tapi kalau nggak dimulai dari sekarang ya kapan lagi gitu kan. Dan kalau bukan dari kita ya siapa lagi kan gitu kan ya, istilah kata-kata motivasi itu biasa. Walaupun berat tapi harus terus semangat gitu kan buat Kang Firman dan kawan-kawan. Karena
hebat banget gitu kan. Zamannya sekarang zaman teknologi yang mungkin semakin canggih, banyak sekali anak-anak muda ternyata masih gaptek lah gitu ya. Iya. Yang ditemuin di lapangan tuh banyak kayak gitu. Iya, masih gaptek. Pas waktu tahun 2018 2019 kan ada UNBK tuh. Iya, iya. Di salah satu sekolah di Bojonegoro. Saya ada laporan nih dari adik kelas saya. Megang mouse aja gemeteran, ngetik aja masih kayak gini. Iya. Pakai 2 jam. Semua ya segitunya ya ternyata ya. Iya, padahal kan banyak warnet-warnet ya, Pak. Dulu itu saya nggak punya komputer. Mainnya apa di warnet? Mana tuh ya? Dulu itu mainnya game saya, Pak. Main game kan gini-gini. Jadi udah terbiasa tuh sama mouse Cepet lah game itu. sama keyboard ya kan. Iya betul. Udah SMA udah mulai mikir yang namanya usaha-usaha gitu. Diarahkan ke hal-hal yang positif gitu. Kemudian menurut Kang Firman nih ya, pesan gitu untuk terutama anak-anak muda lah gitu. Anak muda. Ya. Harus seperti apa sih dalam melewati atau menjalani zaman yang seperti ini gitu. Yang zaman sekarang ini. Iya. Apa sih yang memang harus kembangin atau misalkan arahnya seperti apa sih menurut Kang Firman seharusnya supaya kita bisa survive dalam istilahnya kata orang sih sudah memasuki industri 4.5 lah gitu. Saya emang gak ngaruh mau 4.5 5.0. Yang penting mah kalau orang ingin sukses, orang sukses itu yang pertama tulis cita-cita Anda dan perjelas. Wow, tulis cita-cita. Tulis cita-citanya di kamar. Cita-citanya ingin dokter, ingin jadi YouTuber, silakan ditulis yang gede di situ. Terus? Kemudian bayangkan. Dibayangin. Iya, visualisasi lah. Iya, bayangkan. Nanti kamu jadi seperti itu gimana gitu. Jadi YouTuber seperti apa? Jadi seolah-olah sudah jadi YouTuber gitu misalnya. Terus kemudian misalkan punya pasangan nih. Udah punya suami istri, selaraskan cita-cita Anda sama suami atau istri misalkan. Kalau udah suami istri gitu. Terus yang selanjutnya itu minta doa sama kedua orang tua. Itu penting, Pak. Karena doa kedua orang tua, doa guru itu digantungin sama Allah. Gitu. Kalau misalkan kita ini pinter apapun, kalau orang tua sama guru nggak restu, itu ilmunya nggak berkah. Betul. Jadi wajib tuh ya. Iya. Yang pertama itu adab. Yang kedua itu ilmu. Ilmu itu kalah sama adab. Adab sama orang tua, sama guru kita. Ketemu guru kayak gimana, ya kan? Saat belajar gimana? Ya kan, sama orang tua, cium tangan, yang lebih tua cium tangan. Kan zaman sekarang mah adab itu kurang. Betul. Ada istilah serlonong boy sampai ya. Iya. Walaupun orang itu pinter tapi adabnya nol, saya hindari orang kayak gitu. Betul. Jadi itu teman-teman ya, terutama buat yang masih muda gitu kan ya, yang mungkin sekarang lagi mulai meniti karir, mulai berkarya, mulai mau membuat sesuatu yang besar mungkin di masa depan, harus dimulai dari sesuatu yang baik dengan cara-cara yang baik, kayak tadi ngebangun hal yang baik gitu terutama. Kemudian ada lagi, Pak, pantaskan diri sama Allah. Saya ini pantas nggak diri kita ini sama Allah? Sholat saya ini udah bener belum? Wudhu saya ini udah bener belum gitu. Kalau misalkan mau jadi orang sukses, jadi YouTuber, sholat enggak, ngaji enggak, ya kan? Kan banyak. Tapi banyak orang yang usahanya lancar, nggak sholat, nggak ngaji, itu lagi dilulu ke Allah. Iya betul. Di dunia itu Allah mengasih apa aja. Ngasih sama siapa aja ya. Apa aja dikasih, mau ilmu ini, ilmu itu ada. Cuma nanti di akhirat nanti beda lagi. Selanjutnya itu kalau ingin usahanya lancar, terus sukses ya kan. Itu jangan lupa infak atau zakat, sedekah kepada yang kurang mampu, anak yatim gitu. Zaman sekarang kan susah. Yang penghasilannya juga harus memenuhi zakat, ya kan? Tapi enggak mengeluarkan zakat. Istilah bahasa sini pelit, ya kan? Iya. Pelit, kikir.
uangnya buat diri sendiri. Padahal kan nggak ada ceritanya orang kaya dermawan itu jatuh miskin, Iya, nggak betul, ada. betul. Kayak itu aja Pak, Bill Gates gitu ya, Iya. katanya separuhnya gitu kan, bahkan di ini kan untuk hal-hal sosial, makanya makin kaya tuh yang kaya. Kemudian selanjutnya ikhlas. Kelas. Ikhlas. Kalau kita ikhlas semuanya insya Allah berkah. Saya juga usaha harus ikhlas. Kadang ada pemasukan segini, kita cukupi. Syukur. Iya, syukuri. Nggak harus banyak. Yang penting cukup. Dan yang terakhir adalah yakin. Yakin. Kalau kita nge-YouTube jadi pengusaha, kalau nggak yakin nanti nggak sukses. Saya ini yakin nge-YouTube. Saya bikin konten kayak gini, yang positif, bikin informasi segala macam. Dan alhamdulillah kemarin udah datang surat cintanya, AdSense-nya itu menurut saya itu cepet, selama 1 bulan. Teman-teman saya di grup itu ada yang 4 bulan maksimal itu. Dan saya alhamdulillah 1 bulan Ini lebih sedikit, beberapa hari gitu. Oke, ini mantap banget tuh tipsnya. Jadi buat teman-teman ya, itu inspirasi dari Kang Firman ini gitu kan, yang begitu luar biasa untuk memulai usaha, untuk memulai karir gitu kan. Itu teman-teman harus yakin gitu kan, dan hal-hal lain lah yang sudah dibahas. Mudah-mudahan teman-teman bisa ambil aja hal-hal baik yang tadi kita obrolin gitu kan. Seperti biasa di ngopi ini kita hadirkan gitu kan, supaya bisa memberikan selain informasi juga inspirasi tentunya. Karena kadang-kadang kita perlu gitu kan ya, namanya inspirasi dari orang gitu kan, dari apapun, dari video yang kita bikin ini, mudah-mudahan jadi amal jariah tentunya gitu kan, karena kita memulainya dari hal baik tentunya. Terima kasih Kang Fajar ya, sudah mampir di channel saya. Walaupun masih jauh sekali gitu kan untuk dapat surat cinta, tapi ya harus yakin gitu ya, siapa tahu bulan depan gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Terima kasih buat semuanya intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di channel Ikals.